li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Maka yang kami hormati Ketua BCM Murim serta jajarannya, yang kami hormati Ketua pimpinan. Salawat dan salam semoga kita tersurah kepada junjungan kita. Salawat dan salam semoga kita tersurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin, majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya secara pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Ada acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua kajian yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Hasan PPJ sampai jam 7 ya. Nanti setelah jam 7 tanya jawab ya. Kemudian nanti jam setengah 8 kurang 10 menit nanti acara yang lain dan diakhiri dengan untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah Allah meridhai rahmat kita, menjadikan ilmu yang akan kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Masuk kajian kedua yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Hasan MPD, dosen dari Universitas Muhammadiyah Gombong, dengan membawakan tema kehidupan yang membahagiakan. Ini kira-kira nanti kehidupan yang membahagiakan ini yang seperti apa? Apakah kehidupan di akhirat, apakah di dunia, apakah di dunia dan akhirat? Kita dengarkan bersama-sama. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan hendak pergi ngaji, jangan lupa mampir ke Kebumen. Seperti jawaban salam pagi ini, sepertinya pada belum sama. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam, bi ni'matis sihha was salam. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه القرآني الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صلى الله عليه وسلم رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat dan sama-sama yang hormati Ketua PCM Urin dan PCA beserta jajarannya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Para sesepuh, alim ulama yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pagi ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pertama, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi orang beriman itu dua saja. Kalau dia diberi nikmat, maka dia banyak bersyukur. Kalau diberi ujian, maka dia bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Tema kita hari ini yaitu hidup atau kehidupan yang membahagiakan. Nah, muncul pertanyaan besar, the big question, sudah bahagiakah kita? Bapak Ibu, apakah Bapak sudah bahagia sekarang? Alhamdulillah. Ibu, sudah bahagia Ibu? Karena banyak orang-orang di antara kita ternyata standar kebahagiaannya itu, ya, dia melihat standar dari orang lain, sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan itu sangat sulit. Kalau di dalam Al-Quran sendiri, kata bahagia atau beruntung, falah, ya, dan turunannya itu sebanyak 109 kali muncul di dalam Al-Quran. Tapi kalau di dalam surah Hud ayat 108 itu hanya sekali kata bahagia. Wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Dan adapun orang-orang yang bahagia, maka tempatnya dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Hubungan berumah tangga harus bahagia. Karena pernah saya ditanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang bertanya bahwasannya, Ustaz, pasangan hidup kita itu di surga, apakah istri kita di dunia? Kalau pertanyaan ini saya tanyakan kepada ibu bapak, kira-kira ibu-ibu mau nggak
hidup di surga bertemu dengan suami, mau? Mau? Sangat mau. Sangat mau. Gimana dengan bapak-bapak? Mau? Ternyata banyak yang diam. Bapak-bapak yang bertanya, Ustaz, apa benar ketemunya di surga lagi? Ya iya, ketemunya di surga. Jangankan di surga, Ustaz, di dunia saja sepertinya sudah tidak bisa tahan. Karena memang laki-laki itu tidak pernah bercerita, Bapak Ibu. Laki-laki itu tidak pernah bercerita. Tiba-tiba, biasanya tiba-tiba stroke aja, atau gila saja. Tidak pernah bercerita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan ayat yang tadi saya bacakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, maka mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata ada yang mirip diberikan oleh Allah di dunia. Namun karena dunia sifatnya terbatas, ya. Ada sifat dunia. Dunia itu sifatnya terbatas. Tidak sama seperti surga. Khalidun, kalau tidak memiliki batasan. Kalau seumpamanya di dunia diberikan makanan, berapa sih yang kita bisa makan? Nikmatnya terbatas. Minum teh, di surga juga bisa minum teh, tapi tidak ada batasan. Kalau di dunia minum teh 1 cangkir pagi masih bisa toleransi, 2 cangkir masih bisa, tapi seumpamanya 10 cangkir 1 ember pagi-pagi ada batasan. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa qulubihi mutasyabiha. Maka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Jadi Bapak nanti di surga itu pasangannya tidak akan bisa ngomel lagi, tidak sama seperti di dunia. Banyak ngomel, begono begini. Bapak lagi di mana? Saya lagi sibuk di kantor. Lagi ngapain? Lagi turun. Apa itu turun? Turun banget, turun kene. Ada ibunya banyak sekali bertanya. Tiba-tiba HP-nya udah dicek. HP-nya Bapak, mana? Sini. Deg-degan. Nah biasa ada yang bikin deg-degan itu 2, jatuh cinta sama jatuh tempo.
muncul sederhana. Tiba-tiba bunyi tiru, listrik mau dibayar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia ini terbatas, ya. Dan ternyata nanti akan dipertemukan lagi kembali dengan pasangan-pasangan yang soleh dan solehah. Tapi kadang-kadang yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan di surga nanti tidak ada orang tua, tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Datanglah seorang mbah-mbah bertanya, ya Rasulullah, apakah benar orang tua tidak bisa masuk surga? Mbah-mbah tidak bisa masuk surga? Memang tidak bisa. Mbah-mbah ya, itu tidak bisa masuk surga. Karena kalau dia mbah-mbah masuk surga, ngapain? Makan juga tidak bisa, mengunyah juga tidak bisa. Nanti akan diruas semuanya, jadi muda semuanya, cantik semuanya, kekuatannya sungguh luar biasa, kembali seperti indah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat ternyata bahagia itu lawannya sengsara, melongso. Apa yang biasa membuat hati atau seseorang itu hidupnya sengsara? Imam Hasan Al-Basri dari Basra, ya, salah seorang tabi'in yang termasyhur, karena dengan sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Sahabat seseorang yang hidup dan berjuang bersama Rasulullah SAW, wafatnya dalam keadaan Islam, bertemu dengan Rasulullah, itu sahabat. Sedangkan tabi'in seseorang yang hidup bersama dengan sahabat. Dia mengatakan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ada 4 hal yang membuat seseorang tidak bisa bahagia atau sengsara. Pertama, keras hatinya. Qaswatul qalb, hatinya keras. Bukankah Rasul juga mengatakan di dalam diri seseorang itu ada segumpal darah daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila dia buruk, maka buruklah seluruhnya. Apa itu? Ala wahiyal qalbi, yaitu hatinya. Hatinya diperbaiki. Jangan mudah dihati melihat tetangga beli kulkas baru, dia yang menggigil keinginan. Melihat tetangga beli TV baru, dia yang jadi reporternya. Lihat tuh Pak, tetangga kita beli mobil baru. Dia yang ngegas tiap hari. Jadi yang membuat seseorang itu nuansa hidupnya karena hati
yang paling besar ditimpakan ke manusia, yaitu hatinya dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup hati. Dalam surah Al-Baqarah, "Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim." Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah mulai ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nasihat sulit untuk masuk, mendengarkan telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbaiki hati. Kalau Bapak Ibu hendak ke Mekah, jangan lupa mampir ke Bali. Baru kali ini saya ceramah, sepertinya ujian skripsi. Saya dulu di depan tinggi sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, hatinya dijaga. Kemudian yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri yang membuat seseorang itu sengsara, yaitu keringnya air matanya. Jumlul air matanya kering. Dia tidak bisa menyesali dosa-dosanya lagi. Ketika melakukan perbuatan maksiat, harusnya dia bertaubat, tapi dia malah senang mengumbarnya, menceritakan dengan bangga. Ketemu dengan teman-temannya, dosa-dosa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tutupi, diceritakan kembali dengan bangganya. Ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, air matanya kering. Melihat sekitarnya kurang peka terhadap sekitarnya, dia perutnya kenyang, sekitarnya kelaparan, air matanya kering. Makanya hidupnya sengsara. Coba pertanyaan ini kita renungkan masing-masing. Kapan terakhir kali kita berdoa memohon ampun kepada Allah sambil meneteskan air mata? Kira-kira kapan? Bukankah Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin maksum oleh Allah masuk surga, dia masih istighfar berpuluh-puluh kali dalam sehari semalam. Apalagi kita. Apalagi kita manusia biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang membuat seseorang itu sengsara hidupnya karena panjang angan-angan, angan-angannya tinggi. Kata Rasulullah SAW, umur umatku baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun, tapi terkadang angan-angan kita melampaui itu. Seakan-akan ingin hidup 100 tahun.
Mohon maaf Bapak Ibu. Kira-kira di sini ada yang umurnya 100 tahun? Tidak ada. Di Arab Saudi banyak. Alhamdulillah, umurnya panjang-panjang. Tapi kalau Indonesia umur 100 tahun, kira-kira bisa ngapain? Berdiri saja sudah gemeteran. Mengingat saja sudah lupa. Ini ada cerita Bapak Ibu. Ada salah seorang veteran yang sudah berumur 70-80 tahun. Ya. Dia habis upacara ada pahlawan, tiba-tiba bertemulah dengan teman sejawatnya dulu seperjuangan. Diajaklah temannya untuk mampir ke rumah. Ayo mampir ke rumah, jalan-jalan. Setelah itu teman veterannya tadi mampirlah ke rumahnya, duduk di teras rumahnya. Kemudian yang punya rumah berteriak, "Sayang, tolong bikinkan kopi 2." Teman veterannya yang tadi tiba-tiba dia mengatakan, "Wih, jangan itu romantis sekali ya panggilannya. Sudah umur 80 tahun masih panggil sayang saja." Kira-kira masih ada yang itu? Ya? Alhamdulillah kalau masih banyak ya. Panggil istrinya sayang, Bapak. Kopi ya 2, kopinya gulanya dikurangin, jangan terlalu manis sayang. Temennya tadi ngomong, Pak, saya minta tips dong, bagaimana cara memanggil istri di umur 70-80 tahun ini masih panggil saya. Kemudian yang punya rumah berbisik, jangan sampai tahu di dalam bahwasanya saya sudah lupa namanya. Ternyata sudah pikun, apanya sudah lupa. Bapak Ibu yang mengatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini panjang. Itu yang membuat hati kita, diri kita sengsara. Gajinya berapa, angan-angannya tinggi. Kemudian selanjutnya yang keempat kata Imam Hasan Al-Basri, yaitu sangat cinta dunia. Jadi dia sangat mencintai dunia, seakan-akan lupa bahwasanya dunia ini sementara saja. Seakan-akan lupa bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terlalu cinta terhadap dunia. Bukankah seseorang itu kalau seumpamanya dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 3 golongan, 3 hal yang mengantarnya. Yang pertama, yang mengantarnya hartanya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, amal. Ketika seseorang sudah masuk ke neraka, maka kembali dan tinggal 1. Dia kembali, yaitu keluarga. Saya cinta sekali sama istri saya. Siang malam saya bekerja untuk istri saya. Saya sangat sayang istri saya. Saya bikin wasiat, kalau saya nanti meninggal, tolong kuburkan
saya dengan istri saya. Ternyata istrinya masih muda. Terlalu cinta terhadap dunia, bekerja siang malam, tidak tahu ibadah. Walaupun kita di anak usaha Muhammadiyah selalu ditekankan bahwasanya bekerja itu insya Allah menjadi amal ibadah dan jadi yang kita lakukan. Bagi ibu-ibu yang mengajar dengan baik, memberikan pengajaran yang baik terhadap anak didiknya, maka itu menjadi amal jadi. Orang yang bekerja di rumah sakit, bertani, itu juga menjadi amal jadi. Tapi ada amalan yang juga harus kita persiapkan sendiri sebagai pengawal kita. Berkat keabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita dijaga. Jangan sampai hal ini tidak kita jaga. Karena kalau kita masuk yang lain, tidak ada yang akan menemani kita kecuali amal saleh kita. Dan yang pertama kali ditanya tentang salat kita, bagaimana salat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata menjadi seorang yang beriman, karena kita hidup bahagia itu harus dilandasi dengan keimanan. Jangan sampai kita membuat konsep sendiri tentang bahagia. Oh, saya bahagia itu kalau memiliki harta. Harta saya, kalung saya, gelang saya, cincin saya baru bahagia. Karena banyak dulu orang-orang yang memiliki harta, dia termasuk bukan orang sukses dan bahagia. Bahagia itu munculnya di mana rasa tenang, ketenangan yang kita miliki. Tapi landasannya yaitu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun laknatullah alaihi. Orang sampai saat ini kalau menggali kemudian mendapatkan harta dalam tanah, maka dia menggunakan harta karun. Saking banyaknya hartanya Qarun. Tapi apakah ada orang yang ingin dikatakan Qarun? Baiklah, pagi hari ini kita sambut pembicara kita, yaitu Qarun laknatullah alaihi. Maka kalau dikatakan bahwa kamu menghina, ada juga orang yang memiliki jabatannya tinggi. Saya baru bisa bahagia, Pak Ustadz, kalau semuanya saya mencapai jabatan saya. Dulu juga ada orang yang lahir ketika dia lahir menjadi pangeran, kemudian meninggalnya jadi raja. Tapi tidak ada yang dipanggil dengan namanya, yaitu Fir'aun. Apa yang ada yang memberi nama anaknya Fir'aun? Tentu tidak ada. Nah, maka daripada itu, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada konsekuensi yang kita harus hadapi. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna. Apakah kami biarkan manusia itu ayyutraku aman, ayyaqulu aman, mengucapkan amanna,
hum la yuftanun, tapi dia tidak diuji. Tentu diuji. Apakah Allah tahu kita hambanya sebagai orang beriman? Tahu apa tidak? Tahu. Tapi Allah ingin memberitahu kepada kita, apakah kita layak disebut dengan orang yang beriman? Apakah kita layak disebut dengan orang yang mengesahkan Allah? Apakah kita layak disebut orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tanpa diuji? Tentu tidak. Jadi Allah ingin melihat seberapa kuat kita menghadapi ujian. Jadi seumpamanya tiba-tiba ada seseorang yang baru hijrah, meninggalkan perbuatan maksiat menuju perbuatan baik. Contoh kecilnya saja, ya, perbuatan kecil, ya, hijrah dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan baik. Seperti perbuatan menjaga lisan, tidak berbohong, mohon maaf, seperti merokok dan tidak merokok. Hijrah ya, saya mau berhenti Ustaz dari merokok menuju ke tidak merokok. Tiba-tiba baru 1-2 hari, tiba-tiba asam lambung naik. Tiba-tiba pikiran entah kemana-mana. Wahum la kamu diuji, ya. Apakah kamu hanya mengatakan saya mau hijrah, ya, dari merokok ke tidak merokok, tiba-tiba besok-besoknya, wah saya ini sudah tidak tahan lagi. Makanya hijrah itu perlu adanya ilmu, harus ada ilmu yang benteng. Tiba-tiba kita hijrah semuanya dari sholatnya di rumah menuju ke masjid. Baru pertama kali datang ke masjid, tiba-tiba standarnya hilang. Entah kemana. Aku berhentilah Ustaz ke masjid. Kemarin sandalku hilang. Ternyata di masjid juga orang tidak baik-baik amat gitu. Makanya perlu ilmu. Wahum la yuftanun. Kamu diuji, dan ujian yang diberikan oleh Allah itu menguatkan fondasi keimanan kita. Nah, bukankah memang kita hidup itu diuji dan beramal? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah juga memberikan sebuah resep di dalam Al-Quran menghadapi ujian. Dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Ada kata kurhun lakum, sesuatu yang kita benci. Terkadang kita diberikan sesuatu, tapi ternyata diperintahkan sesuatu itu terkadang kita benci.
Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Tapi ternyata Allah memberikan itu karena itu terbaik untuk kita. Terbaik, ya. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang yang kita cintai, yang kita anggap bahwa engkau pujaan hati, engkau yang terbaik, tapi ternyata itu yang buruk bagi kita. Makanya perspektif kita, ya, terhadap sesuatu, melihat sesuatu itu, ya, itu harus secara general, dan rujukannya, landasannya yaitu iman, keimanan kepada Allah. Apakah saya melakukan ini, iman saya meningkat atau tidak? Oh, ini jalan salah satunya meningkatkan keimanan saya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tinggal 5 menit lagi. 5 menit. Allah juga memberikan sedikit bocoran. Kira-kira ujian apa sih yang sering ditimpakan ke manusia? Dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf", bisyai' sedikit saja. Ada rasa takut, ya. Rasa takut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang tidak bisa bersabar lulus dalam ujian ini, maka bisa saja ujian ini menjadi bencana baginya. Banyak orang yang takut anaknya tidak dapat pekerjaan, akhirnya nyogok sana sini. Takut anaknya tidak bisa jadi polisi, gadai sawah, jual tanah, ya. Ada takut, ya. Takut anaknya tidak bisa makan, ya. Takut, ya. Rasa takut itu sering muncul. Memang Allah memberikan itu, tapi itu hanya sedikit saja. Al-khawf, wal-ju', kelaparan, takut bahan pangan. Sehingga dulu, ya, ada yang memberikan sebuah opini bahwasannya makanan itu tumbuhnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 menjadi 3. Itu makanan, bentuknya begitu. Ya. Hari ini panen dalam 1 hektar, semuanya panennya 100 atau 50 karung gabah, maka besok panennya 100 hektar itu sama dengan 50 karung gabah. Sedangkan manusia katanya itu tidak begitu. Dia beranak 1, laki-laki perempuan beranak bisa menjadi 2 beranak lagi bisa menjadi 5, beranak lagi bisa menjadi 10, dan seterusnya. Jadi nanti ke depan katanya manusia itu akan kekurangan pangan, sehingga
dia bisa saja saling makan satu sama lain. Itu teorinya dulu. Sehingga ada ustaz saya dulu cerita, kalau seumpamanya itu benar terjadi, maka dia mengirit makanannya. Satu hari ini makan satu butir telur, besoknya satu butir telur, besoknya satu butir telur lagi. Karena dia takut, ya, nanti tidak dapat makanan, akan makan satu sama lain. Dan ternyata dia pergi, suatu saat pergi ke Cina, dan dia lihat penduduk Cina ternyata banyak sekali, sampai jutaan, dan di sana tidak ada yang saling memakan. Ternyata ada aja yang Allah berikan. Maka pulang-pulang dari situ dia mengatakan, ternyata teori penipu. Dia menyesatkan. Wajib, memang terkadang kita ada rasa takut, khawatir, kelaparan. Wala qasim minal amwal, kekurangan harta. Hartanya kurang, takut. Wal anfus wat tamarat, jiwa gagal panen. Wal anfus, jiwanya wat tamarat. Wa basyyiris sabirin, tapi berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Karena kenapa? Dunia ini sementara saja, tidak untuk selamanya. Kira-kira ada yang mau hidup 200 tahun? Ada? Ada Bapak Ibu? 200 tahun, silakan. Ajukan 100 tahun, 80 tahun dari tadi sudah lupa istrinya. Sekarang 200 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat, saya menyampaikan sebuah hadis, riwayat Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia melimpahkan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka dia akan meraih Allah. Barang siapa yang tidak suka, Allah pun murka kepadanya. Kalau kita lihat ternyata orang-orang pendahulu kita, Rasulullah SAW saja orang yang dicintai oleh Allah, kita terlepas dari ujian. Baru lagi, ayahnya meninggal, setelah itu ibunya meninggal, beranjak menjadi Rasul Nabi, ditinggal sama istrinya, ditinggal sama pamannya, dilempari batu, berdakwah. Sekarang kita hari ini datang duduk, ada kipas angin, lampu, diberikan snack, tidak dilempar batu, sampai sekali kita. Kemudian baru diberikan sedikit saja, ini langsung berjerit, ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kami melihat hierarkinya, ternyata hierarkinya itu memang bagaikan kerucut, yang mendapatkan ujian yang paling berat disebut dengan Rasul Nabi Ulul Azmi, yang mendapatkan ujian yang paling berat. Kemudian di bawahnya, kemudian baru. Yang kita dapatkan itu hanya seperti saja. Dan mudah-mudahan ujian yang kita dapatkan senantiasa meningkatkan, karena harus ada tingkatan keimanan. Sama seperti anak SD, ujiannya kelas 1 SD, 1 tambah 1. Ujiannya kelas 2 SD,
mungkin sudah 100 tambah 100. Ujiannya kelas 6 akar kuadrat, ya. Semakin sulit, ya. Karena semakin sulitnya maka tingkatannya juga semakin tinggi. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bahagia dunia lebih bahagia akhirat. Ternyata bahagia itu tidak serta-merta dengan adanya harta. Bisa pangkat juga boleh, tapi jangan sampai landasannya itu yaitu keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhapuskan atau ternoda. Itu saja bila bisa dilihat Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada jemaah yang mau bertanya bisa tunjuk jari. Ya, monggo. Nah, pertanyaannya begini, seandainya kita orang ini itu berusaha satu menanam padi atau memelihara ikan, kita mengharapkan atau punya anak penghasilan yang banyak. Kira itu termasuk kriteria itu bukan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dalam Islam keinginan, ambisi, ya, karena anak-anak itu kan berdasarkan dengan ambisi seseorang, ambisinya seseorang. Kalau tadi panjangan semuanya dia ada di play atau gurame dalam satu kolam itu ditebarkan seumpamanya 100, maka nanti panennya juga 100, yaitu tidak panjangan tangan. Tapi seumpamanya ditebar 100, mau hasilnya 1000, gitu ya, atau seumpamanya langsung mau hasilnya saya tebar lele ini 100, nanti hasilnya langsung bisa rumah 2 tingkat. Itu anak-anaknya terlalu banyak, melebihi dari kapasitasnya. Makanya tadi umur kita 60-70 tahun, jangan berangan-angan sampai 100 tahun, 1000 tahun. Makanya dalam Islam ada yang disebut dengan azam. Bedakan ya. Kalau orang liberal sana biasa mengatakan ambisi seseorang. Tapi kalau dalam Islam kita kenalnya azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita memiliki keinginan boleh, kita memiliki usaha boleh, berusaha semaksimal mungkin, tapi diserahkan hasilnya sama Allah. Faiza azam tawakkal 'ala Allah. Kalau orang memiliki azam, ya beda dengan ambisi. Kalau ambisi kan seumpamanya dia mau jadi bupati, ambisinya jadi 01. Ternyata di survei, ya, hasilnya yang memilihnya hanya beberapa persen saja. Dengan ambisinya itu, akhirnya dia menggunakan cara yang tidak direstui oleh Allah, cara yang tidak diharapkan. Apa itu? Sodok sana sini, kasih sana sini, amplopnya diberikan. Itu jadi dia memiliki ambisi. Sedangkan kalau orang Islam itu azam, ketika dia sudah berusaha untuk jadi 01 seumpamanya, kemudian disurvei hasilnya 1000 saja, dia tetap maju. Tapi upaya yang dilakukannya, sosialisasi, pendekatan,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang melanggar hak yang Allah tentukan. Begitu dari kita. Ya, cukup. Ada lagi, Bapak yang mau bertanya? Oh ya, Pertanyaan saya kepada Allah membuat manusia itu baik-baiknya manusia, kok kemudian memberikan manusia sejelek-jeleknya manusia, atau baik dan jelek yang bentuknya di dunia, atau nanti jelek penempatannya di akhirat. Demikian pertanyaan saya, mohon jawabannya. وَمَا خَلَقْتُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ Ahsan bentuk rupanya cantik menawan, takwim baik sempurna. Allah menciptakan manusia yang baik, namun pada hakikatnya ada derajatnya. Manusia diberikan mata, diberikan telinga, diberikan hidung, tetapi di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya neraka jahanam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahan bakarnya minal jinni wal ins, dari manusia dan jin. Kenapa? Memiliki mata lahum, memiliki hati qulubun la yafqahuna biha, memiliki hati, memiliki mata, memiliki telinga, tetapi manifestasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, bahkan menjauhkan dirinya kepada Allah. Coba bayangkan, kalau hidung kita pindah dekat pantai, mohon maaf Bapak Ibu, dalam telinga yang Allah berikan ini, ya, ketebalannya itu, elastisnya, ya, normal, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, sehingga kalau motor tidak pakai helm, ya, dia tidak berkipas. Tapi semua yang diberikan oleh Allah itu harus ada implementasinya, penggunaannya untuk menjadi lebih sempurna, lebih baik. Ya. Makanya dalam beberapa riwayat, salah satu yang membuat iblis tidak mau sujud, ya, dulu dikenalnya dengan Azazil. Namanya iblis itu Azazil. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia mengira Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Khalaqtani min tin, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah yang diinjak-injak. Tapi ternyata diciptakan oleh Allah, yaitu ahsan takwim, terbaik. Maka dia cemburu karena iblis itu memiliki anduk dalam riwayat, sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya dia dikeluarkan di surga Allah, ya, ukhruj minha fa innaka rajim, dalam keadaan terkutuk lagi iblis. Mungkin itu saja Bapak Ibu, cukup mungkin saya. Ya, alhamdulillah, ya, ini tidak cukup ya. Ya, mau ditutup dulu. Oke, sebagai penutup dari saya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya Allah memberikan kriteria bahwa orang yang baru bisa bahagia
bahagia memiliki harta, maka langsunglah selalu orang-orang yang tidak atau memiliki kekurangan harta. Kalau Allah mengatakan orang yang bisa bahagia ketika dia memiliki jabatan, maka langsunglah orang-orang yang tidak memiliki jabatan. Tetapi Allah menetapkan kebahagiaan itu ternyata letaknya sederhana saja, yaitu ada pada diri kita dalam hati yang bersih. Ketika hati yang bersih, maka pikiran jernih, mata pun juga jernih, mulut pun juga bagus, pendengaran pun juga bagus. Ketika hatinya bersih, maka ucapannya pun juga bagus. Ya. Karena saat sekarang ini kita masuk ke dalam degradasi peran pemuda sebelumnya, di mana kalau kita lihat anak-anak itu sekarang kalau ngomong, ya ngomongnya biasanya buat kebun binatang saja. Nah, makanya daripada itu kita bersihkan hati. Banyak cara untuk membersihkan hati: mendengarkan ceramah, datang ke pengajian, saling mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wal 'udwan. Saling mengingatkan, jangan sampai bosan. Sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia ini. Itu saja, mudah-mudahan menjadi manfaat terlebih-lebihnya bagi saya sendiri. Sekian dari saya, dari fisabilillah, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Muhammad Mas'udin yang telah memberikan kajiannya yang cukup menarik, yaitu untuk mencapai kebahagiaan adalah fondasinya keimanan kita dalam hati kita. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah